Sobat UTKI Kanaan, saat ini kita saat teduh bareng yuk di hari Sabtu ini tanggal 7 November 2020 dengan sebuah tema yaitu pertemuan dengannya sebagai buah ketaatan. Teman-teman, pada saat kita menjelajahi kitab Keluaran dalam beberapa minggu terakhir ini, terlihat bahwa teokrasi, yaitu di mana Allah langsung memimpin bangsa Israel, adalah sarana untuk menjadikan bangsa pilihannya menjadi bangsa imamat yang rajani. Penebusan yang telah diterima oleh Israel oleh iman dengan keluar dari tanah Mesir adalah pemeliharaan janji Allah. Dalam ungkapan lain, Allah menyebut umatnya itu, yaitu harta kesayanganku, milikku sendiri yang sangat berharga. Bentuk rasa sayang Allah diungkapkan dalam kesediaannya untuk menampakkan diri di hadapan Musa. Peristiwa itu terjadi di Gunung Sinai ya teman-teman. Dan padang Gunung Sinai adalah rangkaian pegunungan berbentuk segitiga memiliki 3 puncak. Jebel Musalah, bukit yang paling luas dan berada di tengah, dianggap sebagai Sinai yang dikisahkan dalam Alkitab. Jika teman-teman pernah pergi ke Israel, di sana ada satu biara yaitu Santa Catherine atau Saint Catherine, terkenal yang telah didirikan sejak 527 Masehi. Lokasi ini dianggap sebagai tempat di mana Allah tampak oleh Musa dalam semak belukar yang menyala. Yuk kita ikut kisahnya yuk teman-teman di dalam Keluaran pasal 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam yang bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling, sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras.
sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan kita hari ini, teman-teman. Nah, bangsa Israel itu, teman-teman, tentu saja kaget ya dengan gunung yang bergetar, api yang menyala, dan asap yang membubung. Mereka tidak sanggup memahami apa yang terjadi ketika itu. Itulah, teman-teman, cara Allah memberitahukan kehadirannya. Nah, Allah menegaskan bahwa Ia akan datang kepadamu dalam awan tebal, supaya ketika Allah berfirman kepada Musa, bangsa Israel bisa turut mendengar. Terdapat di ayat 9 ya, teman-teman. Ayat ini itu mengilustrasikan, teman-teman, satu hal yang diminta Allah dari Israel, yaitu memahami perintah Allah dan menaatinya. Nah, melalui Musa, teman-teman, Allah meminta Israel itu untuk sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Terdapat di ayat ke-5. Kemudian menyuruh mereka untuk menguduskan diri di ayat ke-10, serta bersiap-siap di ayat ke-11, dan tidak menyentuh gunung itu. Kedatangan Tuhan menuntun ketaatan Israel dengan cara mengerti kehendak-Nya dan melakukannya. Nah, buah ketaatan ini, teman-teman, didefinisikan melalui 3 janji Allah. Yang pertama, teman-teman, Israel akan menjadi harta kesayangan, tanda kutip ya, harta kesayangan Allah di antara bangsa-bangsa lain, terdapat di ayat ke-5. Dan yang kedua, teman-teman, Israel akan menjadi tanda kutip kerajaan imam, dalam arti berperan sebagai imam yang melayani dan memuliakan Allah, terdapat di ayat ke-6. Dan yang ketiga, teman-teman, yang terakhir, mereka akan menjadi tanda kutip bangsa yang kudus, terpisah dari dunia, dan menjadi contoh tentang bagaimana relasi perjanjian dengan Allah mengubah suatu bangsa. Nah guys, apa yang kita banggakan sebagai seorang Kristen sih? Kebanggaan kita ialah pada ketaatan kita, walau kita dicemooh sekalipun. PR kita adalah bagaimana supaya kita bisa taat kepada Allah hari ini juga. Karena dengan ketaatan kepadanya, teman-teman, kita bisa bertemu dengannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan ketaatan kita, nyatakan bahwa diri kita adalah tanda kutip persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Halo teman-teman, itu dia saat teduh kita pada hari ini ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk semakin taat dan setia kepada firman dan perkataan Tuhan. Teman-teman, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari yuk kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bersatu teduh pada hari ini. Kiranya ya Bapa, dari saat teduh hari ini kami dapat belajar untuk semakin taat dan semakin setia pada perkataan dan firman-Mu. Kiranya juga ya Bapa, untuk Engkau kuatkan hati kami, sehingga di tengah cemoohan dan hinaan orang-orang, kami dapat terus setia dan terus taat kepada perkataan dan firman-Mu. Ya Bapa, demikianlah saat teduh kami pada hari ini.
Kiranya kami dalam melanjutkan aktivitas kami pada hari ini dapat terus Engkau jaga dan Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa, doa yang sederhana ini kami sampaikan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, aku mau ngingetin kalian beberapa hal nih. Yaitu besok hari Minggu. Jadi besok ada ibadah online di channel ini. Jangan lupa ya buat ikutan ibadahnya. Dan Saat Teduh ini bakal dilanjutin lagi di hari Senin. Jadi jangan lupa buat terus pantengin channel ini dan bagiin video ini ke teman-teman kalian yang lainnya supaya lebih banyak orang yang mendapat berkat. Oke? Oh ya, kalian punya pertanyaan atau pergumulan gitu nggak sih? Kalau kalian punya boleh banget loh langsung DM aja Instagram dari Youth GKI Kanaan karena di situ pertanyaan kalian pasti bakal dijawab. Dan jangan lupa juga ya buat dengerin podcast dari Youth GKI Kanaan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kalian ingat kan hari ini tuh hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship di setiap jam 7 malam. Jadi buat kalian yang mau join Zoom-nya, boleh banget langsung pantengin aja grup WA dan grup lain kalian. Karena di situ bakal dibagiin link untuk ikutan Zoom Fellowship-nya. Gimana teman-teman? Seru kan? Jadi jangan lupa ikutan ya teman-teman. Oke, dadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat datang kembali di obrolan santuy anak milenial, podcast Youth GKI Kanaan. Kita akan ngobroli banyak hal tentang anak youth dan karir pekerjaan. Nah, sekarang kan lagi COVID nih. Ada kendala nggak di perkembangan usaha kalian? Gimana mereka menghadapi tekanan itu gitu loh. Yang biasanya satu job, jadi kan hari libur pun mungkin mereka juga tetap kerja seperti itu. Dari saat inilah, kalian yang masih kuliah ataupun yang sudah selesai kuliah, perdalam ilmu di dalam diri kalian. Setelah pandemi, kita nggak boleh loyo, kita benar-benar harus lebih, kerja kerasnya tuh harus lebih besar, mungkin harus begini gitu. Zaman sekarang nggak bisa kamu maaf kata, oh orang tua saya kaya kok, nggak bisa. Itu udah nggak berlaku. Terus yang paling penting, demonstrasikanlah kamu sebagai anak Kristen. Jangan suka membawa nama Kristen, tapi Anda tidak mendemonstrasikan kekristenan di dalam diri Anda sebagai karyawan, maupun kelak kamu akan menjadi seorang bos. Lakukan demonstrasi sesuai karakter seorang Kristen yang baik dan jujur. Jadi jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita juga gak punya apa-apa. Allah kita dahsyat yang mampu mengubah kita from zero to be hero, dan yang Tuhan juga Allah yang berkuasa yang bisa mengubah segalanya. Dan lakukanlah bagian kita dengan sebaik mungkin menjadi anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini.